hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Mohon maaf nih teman-teman, kita pada posisinya di YouTube. Jadi untuk hari ini kontennya itu berbincang-bincang dan ya ngobrol santai lah bersama teman-teman. Dan ini ada tamu nih teman-teman, udah lama susah dihubungi. Kita udah janjian minggu lalu tapi ya gitu susah dihubungi lah. Nah, untuk tema hari ini ya ngobrol santai aja sambil minum santai-santai gitu dari minggu di weekday hari ini. Untuk tema hari ini ya tentang apa? Tentang masa lalu gitu ya, tentang masa lalu juga, tentang kejadian yang sudah terjadi lah dan menceritakan tentang depan. Mudah-mudahan termotivasi dan ya lebih baik ke depannya. A few inches later. Teman-teman, konten hari ini di ngobrol santuy. Boleh saya memperkenalkan diri ya sedikit. Umur saya di 22 tahun. alamat Cuma di sini yang jatuh. Kalau katanya nggak salah sambil terhitung. benar sekali. Oke, untuk pekerjaan sekarang ini kerja apa sih? Kerjaan ini pertama kerja di yang paling utama gitu ya, kerja di pabrik bagian make. Terus kalau yang Sabtu Minggu buat modeling. Sibuk banget tuh sekarang ya? Juga kuliah. Berarti untuk biasanya nih untuk weekend selain model atau pemotretan apa sih? Biasanya bersama keluarga paling. Terus hobi yang Sally mau apa sih? Hobinya apa gitu? Mau pengen tahu aja sih. Selain pemotretan juga hobinya di bidang olahraga, karate sama taekwondo. Salah satu olahraga yang membuat jaga diri apa tuh Fighter. Kalau misalkan cerita hobi ada olahraga juga, hobinya salah itu futsal suka nggak? Kan pernah waktu itu meminjam di futsal. itu tuh buat konten di event ya, jadi ada job disuruh pakai baju timnas. Kebetulan kita kan bisa olahraga futsal juga punya, itu sama aja. Pesan pas mantan di WA kalau pengen cepat tapi ya udahlah, kalau emang nggak dipakai main ya. Ini masalah ini tuh tentang masa lalu ya, jadi ini jangan terlalu mendalam ya teman-teman, jadi ya sebagai tahu aja lah gitu Sebagai motivasi ke depannya ya. Semuanya terus saya mau nanya, kenapa sih dulu itu seperti apa sih sebelum seperti ini sekarang gitu? mungkin dulu itu tapi tahunnya kayak kematian lemah dan
mudah-mudahan guru banyak teman-temannya walaupun di masa lalu ya agak kurang mengenakan lagi ya. Jadi masa lalu emang nggak bisa membuka masa depan gitu. Kalau misalnya masa lalu itu cuma mempelajari dari masa lalu, pasti yang telah diperbuat dari masa lalu buat pelajaran dibuat buat di masa depan. Ibaratnya kayak kaca spion mobil yang di depan itu kayak masa lalu, dan kaca yang di depan itu masa depan. Kita boleh lihat ke belakang sekali untuk jadi pelajaran di masa yang akan datang. Sekali teman-teman yang punya masalah lah, jangan terlalu diekspos di masa depan. Malah kalau ada ekspos di masa depan malah jelek gitu dipandang orang gitu. Oke, kemudian tapi sih emang saat itu kalau dilihat masa lalu dari masa lalu sampai sekarang itu memang itu kelihatan lemah gitu, kelihatannya gitu. Cuman dari coba aja misalkan ini kita kumpul gitu kan, kalau nggak ngumpul misalkan dari status WA gitu, ngumpul juga dan kelihatan orangnya juga begini, misalkan orangnya asik gitu kan, orang kan beda-beda ya, ada beda sikap, beda sifat juga. Kemudian ya pertanyaan selanjutnya, kejadian apa sih yang tersulit buat saya yang tersulit sampai sekarang? Bisa banget. Kalau kata saya itu dari kejadian yang saya itu tenang tangan merah. Kalau mau oke, jadi kalau ngapain itu suka juga, cuman jangan terlalu pagi gitu. Nah, paling itu ambil kepercayaan orang lain. Takutnya tapi takut nanti kita kepercayaan makin menurun, dan tadi kan takut kalau orang yang misalnya itu ada bermasalah, dia menyebarkan ke yang lain, kan hanya melihat dari sisi dia akan dua sisi, dari sisi juga atau dari ini dari dia aja. Karena kan kalau ada masalah ada apa harus mendengarkan dari dua sisi, yang ini jangan kayak lain fiktifin gitu deh. Jadi jangan jadi ketergantungan dari kesedihan. Ya, terus jangan kayak dia tuh kan kesakitnya padahal dia tuh pelaku utama. Takutnya tuh jadi saling aja kedepannya nanti kan bisa membaca juga kan, jadi modern. Kalau boleh tahu si dia itu siapa sih? Ini berinisial. Oke, boleh. Itu jangan terlalu serius lah. Canda aja. Terus sisi baik dari bab itu teh apa sih? Sisi baiknya? Sekarang itu jadi lebih besar pemikirannya, terus bisa seperti mana yang dilakukan mereka, dan kebetulan kena COVID ya, kan 2 minggu tuh di rumah.
lama-lama mikir kenapa sih kalau kayak gini, kenapa sih bisa kejadian kayak gini kan, jadi ngerusak teman pertemanan ya, terus keluarga juga gitu ya, jadi gak enak. Jadi mikir tiap malam itu kenapa bisa kayak gini, kenapa sih saya harus berubah nih biar lebih baik ke depannya. Tadi coba gitu buat dari ngelupain itu, hapus dulu foto-foto dia, kenangan dia, terus coba buat ya udah gitu ikhlas gitu ya. Yang pertama paling utama ikhlas. Boleh sih ingat-ingat tapi nggak terus-terusan tiap hari, nanti kan batin gitu Gak enak lagi. nah punya sedikit berubah, terus lebih mendekatkan diri kepada Allah juga ya, mendekatkan juga. Nah, terus sama keluarga, curhat atau apapun yang bisa dialami gitu, curhat sama keluarga. Kalau sama teman kan belum tentu ya apa dia ya, selalu misalkan sering bilang A ditangkapin B, nanti depannya jadi apa gitu kan ya. Nah, Kita kan suka beda gitu nih, suka beda. kalau sama keluarga kan kita udah satu paham gitu ya. Nah dari situ dari kejadian sedikit kopi sudah bisa tuh berubah. Pas sama temen juga kan yang asalnya dalam apa, jadi paling happy sih kalau sampai kayak sampai itu jadi betul jadi bisa berubah. Kan kita pas UTS yang kemarin kan dibawa asik nih kan. Kalau sekarang masih teringat-ingat nggak, atau memang udah benar-benar move on? Kadang sih kadang teringat, keingetnya bukan kejadian buruknya tapi kejadian kebaikannya ya, karena sebelumnya nggak pernah mengingat keburukan orang lain, pasti mengingatnya tuh kebaikannya. Jadi keburukannya kayak udah lah, itu keburukannya mah emang mungkin manusia juga punya Iya, salah pasti. kan ya, yang salah, tapi udah gitu kalau salah mah ya udah dimaafin, terus nggak diinget-inget lagi sih yang salahnya, malah yang baik-baiknya masih keinget gitu. Baik banget sih orangnya gitu. Cuma orangnya ya begitu kali ya. Karena jangan disebutin orangnya. Kalau misalkan tadi kan sisi baiknya, kalau misalkan sisi dari buruknya gimana sih? Dikit aja tentang masalah yang kejadian itu. Apakah misalkan misalkan teman model nih, sama sekali apa musuhan bagaimana gitu. Bukannya mungkin betul sedikit kayak merasa kayak terpisahkan gitu sih, kayak bukan sama teman-teman ini gitu yang kayak itu nge-support, jadi kayak teman yang apa ya dekat gitu, malah kayak jauh gitu, sisi itu kayak menjauhi, kayak beda juga aku seperti tahu tapi ya udah gitu, tapi dia kayak mereka itu kayak menjauhi. Ya emang gitu sih, kalau emang udah kejadian ya pasti orang-orang yang udah baik ke kita tuh yang malah gitu beda ke kitanya. Emang sih dari kejadian itu malah apa gitu kan kaget gitu, malah justru pas lihat apa emang sih nggak dilihat IG gitu, emang jarang buka IG gitu pas waktu itu. Maksudnya kan emang itu emang sering kerja, jadi emang jarang lihat IG. Kesini tahu-tahu ada yang ramai gitu kan, apa gitu tiba-tiba kan misalnya kan WA pernah curhat, tahu pas dikirimin sama Cahyo, kirimin apa itu, kirain apa gitu kan, buat video ini gitu kan. Kan pas waktu kenal pas pertama masuk kan emang belum tahu belum kenal juga gitu kan.
kegiatan itu sehat alim ya, berkaitan dengan agama lah gitu. Oke, pas kenal sama si dia gitu, pasnya kenal gitu kan, cuma kenal aja gitu. Emang saya kan pernah di video gitu, di video juga gitu kan, sampai ke masuk ke YouTube juga pernah ada gitu. Yang pas ada presentasi masih ingat, nah, ada oh sama si ini oh ternyata ini pas pulang ternyata bareng oh pas tahu apa pas senang sini semester 2, 3, 4 2 seberapa sih 2, 3 sih 2 nah, pas kejadian itu semester 3 kaget gitu kan kok si ini bisa gini kan pada satu geng itulah satu circle gitu Tuhan kaget jangan kejadian itu misalkan masalahnya hikmahnya apa sih ya teman-teman ya, kalau udah diciptakan ya misalnya kalau cinta boleh wajarnya manusiawi kan bersama dengan saya juga manusiawi pernah jatuh cinta pernah gelap juga gitu pernah tapi ya nggak terlalu berlebihan emang dulu emang nggak terlalu ini lah tapi ya cukup jadi buat pelajaran juga ya. Kalau apa aja nih katanya nanti kesalahan apa deh aduh soal cintaan ya begitu orang kadang ya suka gagal sih terus gagal pernah pas pertama jatuh cinta itu kan memang kenal cewek itu kapan ya S1 pas SMK kalau nggak salah itu pun kenal dari luar kenal di luar nggak satu sekolah nggak teman dari luar itu emang pilihan pernah kenal ya masuk kelas 2 SMK kalau nggak salah asli nah kita pernah kenal jadian ya saling komunikasi kan saling inilah kalau apa dari itu karena satu kejadian sedia tuh tiba-tiba ngilang nggak tahu kenapa gitu apa di WA gitu teman kita masih BBM gitu kalau masalahnya di BBM nggak dibalas apa chatnya satu lah kalau memang nggak diri terus di telepon biasa nggak aktif gitu kenapa gitu ada apa ini ada apa gitu pas kita emang mau ke rumahnya cuma takut nggak ada di rumah gitu kan pas udah gitu tiba-tiba ngilang udahlah aku tuh memutuskan ya udahlah mending sendiri aja dulu nih pas waktu itu dia tiba-tiba ngabar itu kenapa nanti dari mana aja gitu sih aku tanya si dia pas udah dapat dari mana itu emang katanya si akun itu hilang katanya kata dia emang saya kurang begitu percaya gitu apakah benar hilang emang sih kalau ke rumahnya itu pada nggak ada gitu atau lah kemana gitu ya tahu kemana gitu soal itu gawe sama kita gitu
nggak mau, tapi gimana gitu nggak diakui gitu. Nanya lagi Kalau saya nih pandangan apa aja pas globalisasi sekarang kalau perubahan seri ya bagus lah, lumayan bagus, ada peningkatan. Dalam kalinya apa dipertahankan lah, nggak usah galau-galau lagi lah sekarang. Ini ya kita ini aja gitu, bikin produk atau apa gimana gitu ya, atau modeling juga kita sama kan hobi Sally gitu kan, daripada cinta gitu kan, tapi itu sama gitu daripada cinta kan mending kita cek uang gitu kan, atau ya buat masa depan, buat yang lebih serius lagi lah. sekarang kita udah semester berapa sih namanya? Bukan semester 5 ya kemarin kan? Ya siap belum nih buat KKMP hal lain? Buat KKMP kan itu masih nganggur, jadi kan harus cari perusahaan sendiri, jadi ya belum ada sih makanya. Kemarin itu udah kontak sama PT Kerap, cuma katanya mah bisa, cuma masih COVID katanya. Sebentar lagi kita udah mau wisuda ya. Sudah, ntar bikin kedua lah kalau sudah. Rasa banget nanti. Mulai teh kapan sih kuliah teh? 2019 Oktober ya. Kerasa sih. Semester 5, bisa 5, 6, 7, 8. Pokoknya lulus kita tuh 2023 ya. Akhir. Ada lagi sih? Anak-anak. Nah, saya mau nanya tentang percintaan Sally gimana sih kapan kita di sekarang, setelah kejadian itu? yang mungkin kan kalau main mungkin ya kayak main jalan, ini kayak yang pacaran tuh masih tugas buat ngaji hafalan, kalau ngaji hafalan ayat-ayat Al-Quran setiap malam Jumat pasti dites tajwidnya, cara bacanya berdua dan dan udah juga nih kemarin sempat dan kemarin juga lumayan sekarang makanya waktu acara acara kan aku bilang sekali aja buat ini buat ini keluarga tuh jadi kapan gitu ya, udah disetujuin sama keluarga sama temennya malahan kenalin juga, dan kebetulan orang tua dia tuh dulunya kenal sama Indonesia ini. Iya, Dia udah kenal lebih jauh gimana ya? dan bisa nerima sakit apa adanya, terus nggak ngeliat kekurangan saya. Dia juga bilang orang lain semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan bisa diperbaiki. Kayak kalau kita itu apa kesalahan kita nanti Bisa hilang, bisa kalau kayak misalkan kan bisa lihat aja waktu dia akan mungkin pada dia bilang akan mungkin bakal kayak gitu karena waktu berjalan kan biasa pasti lah. Ya kan waktu yang menjawab lah ya. dia kayak cukup main support akses juga sih dari sejak kejadian
nggak ada alasan gimana sih, tapi suka main-main sama si A kan, minggunya sama si A, seminggunya sama si B, dan udah manusia itu perintahnya udah punya ini udah beromong, jadi kalau udah nggak ada misalnya mungkin ya dia udah disakiti sama jadi dia merasa ya udah mau mainnya sama siapa aja gitu. kan pernah bilang nih ke pedagang kan di rumah gak ada yang tahu. Ya, belum ada. Makanya mungkin dia udah nyari dulu nih. Kata gue kalau ada yang selek sama dia, ya sudah pasti nanti langsung memperkenalkan si cowoknya langsung memperkenalkan Ke orang tua dia. Jadi cowoknya pengalaman gitu si cowoknya tuh kayaknya sakit sama sama si A kan sama si ini si tapi cowoknya cerita ke apa jadi mau aku cowoknya tapi ada cowoknya ini cowoknya oh ini sedang ceritain ya Jadi cewek yang kayak gitu berarti ya kata sering gimana, cewek yang kayak gitu sama beberapa misalkan menurut yang ngomong apa ya kayak udah main mungkin ya tapi nggak tahu karena orang dia kayak terus kedepannya apa gitu. dia kan udah dari nyokap kayak gitu kedepannya ada apa sih yang ngapain si waktunya ngapain Kalau isi uang sekarangnya pengen teh di YouTube gitu kayak gini, pengen cuma kan itu kan agak lumayan ya, lumayan gede lah gajinya gitu lumayan. Kalau misalkan konsisten itu kan dari sisi lain harus butuh uang juga gitu. Butuh uangnya teh harus real gitu kan. Kalau YouTube emang gak real, tapi kan di YouTube teh emang apa di monetisasinya emang lama gitu, jadi harus apa 1000 subscriber gitu, apa 8.000 tayangan gitu kan, teh harus ada apa prosesnya gitu. Itu yang apa yang bikin lama itu kan sekarang ya paling mau jual dulu lah apa ngisi waktu luang gitu, lumayan ya satu buat kuliah juga gitu aja. Itu memang berarti ada cewek cuma ternyata itu nih kalian tadi nih jadi kayak yang sekarang mereka gini tapi misalkan kalau diajak kuap aja Pak masih kena mau, masih sekarang ini masih kena mau tuh. Cuma misalkan kalau WA sih jarang balas kan, jarang banget balas. Kan dia juga emang kuliah juga ada juga ya di mana di ada yang di contoh lupa ada Bank TSM TSM Ganesha gitu, Ganesha itu cuma ya kayak apa orangnya ya kayak gitu ini kan belum terlalu dekat sama dianya, cuma tahu dia baik ya memang baik, cuma sisi jeleknya kayak gitu nanti sama orang lain. Jadi ya mungkin menurut dia tuh
damainya sama siapa aja lah gitu nya. Ini kalau menurut saya setelah itu tugas menjaga perasaan masyarakat itu habis sama boleh kan juga harus enakan kalau melakukan tenang kan ya pernah dulu teh cuma yang papa nganggap baru dikenal buat mengungkapin cinta soalnya eta putih tombak kan enak dia santai eta cuma respon dia teh apa sih naon sih gitu kan kita kan baru kenal satu waktu itu dulu pas udah kemudian dari dia coba sambil dulu 1 bulan 2 bulan nah, pas di 2020 itu kalau nggak salah nah deket 2021 kalau nggak salah kalau teman 2020 karena deket sama dekat katanya sih sebenarnya modus buaya modus buaya di Facebook kan apa kan punya jualan kayak itulah banyak kan lumayan kita pas bermain benar kalau nyampe ini pas udah titik besoknya terus udah apa komunikasi gitu itu ya, pas hari minggunya tidak main ayo ketemu telepon apa buat apa sih itulah pas udah mungkin dianya emang bakalan atau emang ini kurang paham juga misalkan yang pentingnya bisa menjaga perasaannya bisa perasaan saya itu malah nyeletuk ini yang kurang lah memang di dia tuh ya kita kan posisi itu emang lagi di Bogor sama Cahyo nih kakak di Bogor tiba-tiba kelihatan ini pernah kan kita pernah ngocok etat dari situ dia itu nangis sampai jam 12 kan kasihan ini lu pas siang mah baik-baik aja gitu kan pas malam ke Depok langsung macam juga sih karena waktu itu memang mungkin itu memang terlalu sensitif atau terlalu nutup lah ke CBT mungkin itu nggak bisa ngomongnya nggak bisa dijawab gitu. Terus jauh nggak ada kontak lagi. Emang sangat terblokir kemudian dihapus lah biar ulang apa
nggak mengulang lagi. Ya sekarang Sally ataupun siapapun misalkan mudah-mudahan kalau dimaafkan lah kalau misalkan nyautuk itu ya mudah-mudahan jangan lah. Ada selalu dipakai. Jadi dia tuh kenapa dia sebulan tiba-tiba dia tuh entah awal apa yang dia minta gitu. Tapi setelah kemudian pas aku pikir sekali buka susah nih katanya bisa dilupain kan itu kan nggak penting gitu kata. Nah dia kenapa dia aku ngelakuin apa yang dia mau apa itu menurut apa dia dan pandangan apa dia itu sama jadi waktu lagi gitu apakah masih ada salah udah mampu kapan dari umur mungkin ya bisa jadi belum on juga yang biasanya biasanya begitu kalau laki-laki ini biasanya begitu itu kan beda-beda juga orang gitu kan kadang orang nih kalau saat ada susah karena susah menerima hati seorang kayak itu bagi hati cewek gitu susah karena harus sabar tanya mau apa terserah benar aku cewek benar benar ajak main mau kemana terserah ngomong apa terserah kamu aja jadi pas ke misalkan ke pinggir jalan ya masih nanya di dia misalkan contohnya mau ke kafe atau kemana kan enggak kan terserah gitu kan wayah mau pengalaman buat kan buat jadikan pelajaran aja lah gitu. Nah, malah sekarang teh teman lagi sama yang itu yang kuliah tadi sampai sekarang enggak jadi sekarang teh kalau dulu kan sering video call, sering chatting, nah sekarang malah jarang. Ntar diajak ntar pegangannya di video gitu. Kita aku diajak lagi. Pokoknya ada nah di YouTube di next episode adalah jadi kita pas masih chattingan mana yang apa sih hari liburnya kapan gitu masih belum ini lah masih komunikasi karena tungguin ya apa mau cari gimana gitu sebenarnya gimana sih orangnya gitu bukan ya yang tadi menarik ntar teman-teman ini yang terakhir nih tentunya motivasi kedepannya gimana sih Chef buat kedepannya lah dari masa lalu dari masalah lah yang dihadapi gitu mungkin kita harus tetap dikasih apa yang terjadi tetap jaga ini sama kamu juga sih ada kayak pendekatan sama anak apapun yang kita minta pasti ada hubungannya sama mama bakal besar bakal jaga terus jangan lupa orang tua
misal kita tuh pengen banget sama dia tapi kita tuh jauhin, berarti itu tuh bukan dari yang terbaik. Juga bakal ada masanya kita dikasih tetap pasien apa yang udah kejadian. Kedua tetap baik sama Allah, mendekati diri sama Allah, dan ketiga berbagi diri sama keluarga, jadi mendekati diri sama keluarga itu teman-teman juga jaga ya pertemanannya, jangan sampai ya terdadak satu dua orang gara-gara cinta. dan pengalaman gitu kan. Terus tetap yakin kalau ke depan itu kita bakal sukses. Kita sukses bukan karena orang lain tapi kita sendiri. Usaha kita perjuangan kita memang nggak akan melihat tapi hanya kita apa yang kita tanam baiknya akan kita memang ke dendam pasti nanti ke depan juga kan apa-apa kayak apa seperti itu ini kasih dendam pasti nanti ke depan lebih baik lagi, terus kayak yang kita juga udah berubah nih, terus ngejalanin hidup juga lebih baik lagi gitu. Nah terus kayak kebahagiaan itu pasti datang lagi jalannya lah tiap yang biar lebih baik depannya gitu ya, biar udah nggak ada gitu ya, kita jalanin yang masa sekarang dan tetap kita makan Sama support terus, jadi jangan fokus lagi. Ini ada sedikit bahasan sedikit lagi lah ya. Untuk kan kalau sekarang nih lagi musimnya pernikahan. ya Gimana saya lihat umur pernikahan kayaknya kayak umur 20, 21, 22, 23 lah, emang udah matang atau gimana lah gitu. ini di masa-masa itu kayak masa akhir itu masih ada. Jadi kalau perempuan itu kalau sudah lompat ke atas kenapa? Karena kita masihnya pada saat dia kalau sekarang kan masih kayak orang gitu ya. Nah kalau saya sih tapi nggak tahu ya kalau ada orang lain mah ada sih temen-temen SMP, SMK, kita kayak gitu kan pada undangan ada yang udah undangan, ada yang udah lagi hamil. Nah sedangkan kalau pengen ke situ ya emang saya pengennya masih lain ya, masih pengen kejar cita-cita tadi bahagiain orang tua. Karena kan itu merasa mama bapak udah besar-besarnya dari kecil udah bisa terus kan masa sih mau coba makan dan bahagiain gitu kan, masih apa yang udah orang tua kasih ke saya pengen dulu kasih sesuatu gitu buat orang pengen bahagiain dulu lah. Jadi ini cita-citanya apa sih pengen naikin dulu mama sama bapak Insya Allah, alhamdulillah. insya Allah kalau ada rezeki ya Amin. pengen membahagiain orang tua. Justru ridho orang tua ridho Allah juga gitu kan. Kan kalau misalkan nikahnya umur berapa juga bisa, cuma yang jadi masalah udah siap belum, Terus itu aja sih. kita bisa sih udah kita tuh udah nyesain dari pas lahir gitu ya, dari udah pembelian dari bayi lah pastinya saya sudah gede masa nggak ada sih kalau pernikahan terus pernikahan yang masih dilakukan ini sebenarnya Malah kadang malah kasihan malah orang-orang kan
sharing lagi, pengen di rumah aja gitu, pengen jualan atau gimana gitu. Pernah bahas ini sama ini kayak buka grosir gitu. Grosir maksudnya kayak makanan minuman gitu. Makanan pokok. Oh, makanan pokok. Iya kayak beras, telur. Soalnya kan kalau jualan kayak gitu mungkin kayak apa ya, terus menerus kebutuhan sehari-hari kan. Jadi pasti pemasukan juga terus ngalir gitu. Terus ngalir. Terus kan kata Aida, seorang ibu adalah madrasah pertamanya seorang anak. Jadi diusahain nanti kalau udah nikah terus dikasih rezeki anak, itu pasti bakal memang madrasah pertama untuk anak. Jadi dulunya anak kemana enggak? Sekarang ini umur misalkan 21, 22 atau 23 atau 19 ya. Kasian nggak sih pernikahan ini gitu lah? Misalnya kan masih wajar ya di usia kayak gitu, ketika di pengalaman tadi emang masih wajar sih usia kayak gitu. Terus kayak emang ya kalau siap itu mungkin emang udah siapnya, mungkin emang udah waktunya, tapi ya belum alami kan dia mereka menjalannya kayak gimana ya. Mungkin laki-laki ya beda-beda juga ya. Mungkin dari contohnya siap yakin mungkin bisa tergantung laki-laki juga. Tapi ya ada sisi buruknya juga gitu kan. Kalau dari saya juga emang sebetulnya emang kasihan apa emang segitulah kan, umur laki-laki itu kan segitu mah masih panjang lah gitu. Kalau kan kalau punya cita-citanya misalnya pengen punya mobil misalnya atau punya jangan berdua misalnya pengen punya rumah sendiri gitu, jadi pengen sendiri gitu kan zaman sekarang kan jarang gitu, tapi memang adalah satu kadang-kadang itu pengen hidup susah teh memang jarang ada orang yang pengen susah dulu terus meraih kesuksesan gitu. Dan sekarang tuh kan mainnya gadget gitu kan, waktu makan gadget itu menghasilkan uang gitu malahan ya, minimal main trending atau apa gitu, malah trending sekarang lagi tren gitu. Ini emang misalkan modal 200.000 atau cepet bisa buat menang 9 bakal depan gaji. Misalkan ya terfokus di trending gitu misalkan. Laki-laki itu kayak emang dia tanggung jawab yang paling besar, karena nanti kalau misal nih si surganya istri itu ada di suami dan surganya suami itu ada di ibu sendiri, jadi dia harus benar-benar bisa gitu, Bisa semuanya gitu ya, nggak selain di dapur tapi menjaga martabat keluarga ya gitu ya teman-teman. Terima kasih lah sudah kasih waktu untuk Mas Batia inilah sampai di sini membuat konten. Terima kasih juga udah sebenarnya ini udah janjinya udah lama cuma susah dihubungi guys. Gila nggak apa-apa gitu, penting kita buat videonya kita buat ngobrol sampai aja gitu aja, jadi sampai 1 menit terputus gitu. Nah, walaupun emang jarang ketemu, paling ketemu tuh UAS, UTS kan. Jadi ini pertanyaan tambahan ya teman-teman.
gimana sih pendapat Sherly tentang Fadil ya, misalkan dari sifat, dari perilaku, dari tanggung jawab lah, itu mohon Sherly jelaskan secara singkat ya, gimana pandangan Sherly mengenai Fadil. Menurut Sherly nih ya teman-teman, Fadil itu baik, sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sosok laki-laki yang bekerja keras juga. Nah, lalu Sherly lihat waktu pertama kali kenal gitu ya, sampai sekarang mungkin Fadil itu sosok laki-laki yang gampang berbaur sama teman-teman juga. Jadi gampang gitu, nggak kulen gitu, nggak gampang berbaur, dan mungkin ya nyambung gitu sama teman-teman, saling support lah gitu. Nah, kalau waktu itu tuh pernah kuliah kan 2019 gitu ya, awal aku nggak tahu Fadil itu yang mana. Kebetulan waktu ada acara BEM ya kalau nggak salah, BEM Fakultas Ekonomi, seminar gitu, terus ada tuh katanya diajakin ke rumah Fadil buat ngerujak. Aku ikut gitu, aku juga penasaran Fadil itu yang mana gitu kan ya. 2019 tuh baru beberapa minggu masuk kuliah kalau nggak salah, kayak gitu ke rumahnya sama teman-teman yang lain, ngobrol, beli seblak, hujan-hujanan. Aku sama Maya yang beli waktu itu, masih ingat banget. Terus ya orang tuanya, kakek neneknya welcome banget sama teman-teman gitu ya, asik sih buat diajak ngobrol gitu. Terus banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa diambil dari beberapa orang tuh ya. Jangan jadiin pengalaman itu sebuah pembelajaran dan sebuah guru untuk motivasi ke depannya itu kayak gimana sih, harus kayak gimana sih. Nah, dari pengalaman orang lain juga bisa kita belajar gitu. Nah, seneng bisa berteman sama geng Laskar. Oke, segitu dari saya. mungkin teman-teman di situ dulu aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga atas waktunya, terima kasih juga atas biasa untuk kesini kan, karena kesini butuh waktu juga ya teman-teman. Juga yang sekali bahas salah juga, ini hanya ngobrol-ngobrol biasa aja lah, jadi jangan terlalu hati juga ini, tapi buat motivasi juga ya, buat kedepannya seperti apa. Jadi gitu ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.